Kecelakaan di jalan tol terus terjadi dan merenggut nyawa pengendara maupun penumpang kendaraan. 4 November lalu di tol Jombang arah Surabaya, Jawa Timur, mobil selebritas Vanessa Angel dan suaminya menabrak beton pembatas hingga menewaskan keduanya. Anak balita, ART, dan sopir selamat dari kecelakaan maut. Namun polisi terus memeriksa sang sopir yang diduga menggunakan HP saat berkendara. Hari ini Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur resmi menaikkan kasus kecelakaan maut ini ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko menyebut pemeriksaan saksi masih berlangsung termasuk memeriksa telepon genggam pengemudi. Sudah naik ke penyidikan. Ya. Kemudian juga sudah kami sampaikan hasil pemeriksaan urin terhadap sopir atas nama Ibu Jody, hasilnya adalah negatif. Terkait handphone daripada Jody oleh penyidik sudah diserahkan ke lapor bekerjasama dengan Direktur Subdit Cyber Direktorat Khusus Polda Jatim. Data di Lantas Polda Jatim, sejumlah dugaan penyebab kecelakaan antara lain kecepatan kendaraan sebelum kecelakaan diduga di atas 100 km per jam. Polisi juga menyebut ada dugaan kondisi pengemudi saat kecelakaan terjadi mengantuk hingga tidak dapat mengontrol kendaraan. Berikutnya, pengemudi mobil juga diduga sempat menggunakan telepon genggamnya saat berkendara yang sudah disita polisi untuk diselidiki lebih lanjut. Dini hari pada tanggal yang sama, kecelakaan di Jalan Tol Cipali, mobil minibus yang ditumpangi rombongan dekan Fakultas Peternakan UGM menabrak mobil truk dan menewaskan dekan I Gede Saputra Budi Satria. Satlantas Polres Subang menyebut kecelakaan berawal dari mobil minibus rombongan dekan melaju dari Palimanan menuju Cikopo. Di kilometer 113, mobil dekan UGM menabrak sebuah truk dari arah belakang, namun truk terus melanjutkan perjalanan. Kecelakaan bermula saat kendaraan melaju dari arah Palimanan menuju Cikopo. Di kilometer 113, Kecamatan Cibogo, mobil menabrak bagian belakang truk, kata Kanit Laka Lantas Polres Subang Ibda Suharyadi yang dikutip Kompas.com. Kecelakaan fatal di jalan tol juga merenggut nyawa Yan Bastian, Direktur Merchandising Indomaret pada 16 Oktober lalu. Kecelakaan terjadi di tol Cipularang kilometer 92.900 saat sebuah truk kontainer dari Bandung menuju Jakarta terguling dan menimpa mobil Yan Bastian. Keselamatan dan keamanan berkendara di jalan tol tergantung pada sejumlah faktor, mulai dari fasilitas dan regulasi pemerintah hingga kewaspadaan semua pengemudi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kehati-hatian demi keselamatan bukan hal yang dapat ditawar-tawar lagi, termasuk saat berkendara di jalan tol. Kecelakaan maut terus saja terjadi, lalu apa yang harus menjadi perhatian semua pengemudi, termasuk juga apakah ada PR di pengelola jalan tol? Bagaimana perkembangan terkini dari kasus kecelakaan yang menewaskan selebritas Vanessa Angel dan suaminya? Kita akan bahas bersama Nurdin, Kepala Bagian Umum Kabak Umum Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, BPJT, Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR, lalu ada Sony Susmana, Instruktur Keselamatan Mengemudi dari Safety Defensive Consultant Indonesia SDCI. Nanti juga akan bergabung bersama kami Komisaris Besar Polisi Gatot Repli Handoko, Kabid Humas Polda Jawa Timur. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Iya. Selamat malam. Saya ingin ke Pak Sony dulu. Pak Sony, apa analisis Anda dari kecelakaan ini? Meskipun kita akan menunggu hasil akhir dari Traffic Accident Analysis dari Polda Jatim, betul ya? Ya. Apakah Anda punya analisa saya begini. Ya. Ya, ada 3 kemungkinan yang terjadi di dalam kasus ini, yaitu pengemudi mengalami fatigue, atau ngantuk, atau memang dia agresif. Dan ketiga hal ini pasti berakibat kecelakaan. Bisa diulangi Pak, agak putus-putus. Atau agresif. Agresif, oke. Ya. Agresif itu maksudnya ngebut. 3 hal ini menjadi penyebab faktor kecelakaan. Iya, karena begini, kalau kita lihat di dalam itu ada balita, anak kecil, seharusnya dia mengemudi kecepatan maksimalnya 80 km per jam dan tidak sambil melakukan aktivitas yang lain. Handphone misalnya. Ya, handphone. Kemudian ada anak kecil, tanggung jawab pengemudi memastikan si anak itu ada duduk di car seat. Oke, ini menarik. Sebentar, sebelum bicara soal car seat. Kan kalau di jalan tol maksimal boleh 100 km per jam.
ya, meskipun di kecelakaan ini mungkin lebih dari 100 km per jam, itu kemungkinan yang kemudian agak sulit untuk kemudian dibantah karena terjadi kecelakaan atau kerusakan begitu parah. Tapi saya ingin tanya, kalau ada anak kecil, balita ya, mungkin Anda maksudkan balita ya, ini seharusnya tidak lebih dari 80 km per jam, meskipun diperbolehkan sampai 100 km per jam. Ada apa? Iya, gini. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Lalu Lintas, kita jalan di jalan tol itu kan kecepatannya range-nya 60 sampai dengan 100 km per jam. 100 km per jam itu berdasarkan ilmu keselamatan, itu maksimal hanya 30 detik. Hanya untuk mendahului. Ketika 30 detik mobil tersebut tidak bisa didahului, harusnya balik lagi ke lajur awalnya. Nah, ketika ada anak kecil ini kan rentan dengan segala benturan, rentan patah, rentan cedera dan sebagainya. Sehingga memastikan apabila ada kecelakaan atau impact, dia tidak sampai dengan kecelakaan yang fatal. Oke, jadi 80 km per jam fungsinya itu termasuk juga kursi untuk balita? Ya, kursi balita itu wajib digunakan anak kecil ketika ada di kendaraan. Oke. Kenapa? Karena sesuai dengan ergonomik dia dan safety belt-nya memang khusus. Oke, baik. Saya ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, apakah ini kemudian perlu sosialisasikan? Kenapa selama ini kita tidak pernah mendengar soal ini dari pihak pengatur jalan tol atau pengelola jalan tol atau mungkin dari siapapun yang terkait dengan hal ini yang punya kewenangan bahwa ada keselamatan ekstra yang dilakukan di jalan tol? Jadi gini, memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony bahwa sebetulnya kita sudah punya peraturan pemerintah dan juga peraturan Menteri Perhubungan terkait batas kecepatan kendaraan di jalan bebas hambatan. Tadi sudah disampaikan bahwa di jalan bebas hambatan itu kecepatan minimal itu 60 km, maksimal 100 km. Jadi artinya sebetulnya kendaraan-kendaraan yang di bawah 60 km per jam juga itu sangat membahayakan juga. Betul. Nah, seperti kendaraan-kendaraan yang overload, yang besar itu makanya banyak di jalan tol juga banyak terjadi kecelakaan tabrak belakang. Itu diakibatkan adanya di satu sisi ada yang kecepatan yang lebih rendah dari 60 km, di satu sisi ada kecepatan yang lebih tinggi dari 100 km per jam. Nah, inilah perlu mungkin kita bersama-sama mensosialisasikan ini kepada semua masyarakat, semua pengguna jalan tol gitu, bahwa aturan di jalan tol ini ada aturannya untuk kecepatan. Tapi benarkah kemudian apa disampaikan tadi bahwa kalau balita misalnya maka kecepatannya tidak boleh lebih dari 80 km per jam dan harus menggunakan, saya garis bawah ya, harus menggunakan kursi khusus balita. Jangan jawab dulu Pak, nanti kita akan kembali setelah ini. Apa yang mungkin juga bisa saya gali dari kecelakaan Vanessa Angel bersama suaminya dari hasil analisis Traffic Accident Analysis TAA di Polda Jatim bersama Kabid Humas Polda Jatim. Selepas jeda kami akan segera kembali. Masih bersama Mahbulah Nurdin, Saudara, Kabak Umum Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, lalu ada Sony Susmana, Instruktur Keselamatan Mengemudi dari SDCI, dan juga Komisaris Besar Polisi Gatot Repli Handoko, Kabid Humas Polda Jawa Timur. Saya langsung menuju ke Pak Kabid Humas, Pak Kombes Gatot. Pak Gatot, selamat malam, terima kasih telah bergabung di Indonesia Malam, Pak Gatot. Saya ingin tanya Pak, terkait dengan TAA, Traffic Accident Analysis, apakah sudah bisa dirilis, akan dikeluarkan hasilnya? Untuk sementara belum bisa kami rilis, Mas, karena sampai sekarang ini tim juga masih melakukan gelar perkara. Gitu. Masih gelar perkara? Ya. Oke, dari gelar perkara itu akan diketahui nanti bagaimana proses kecelakaannya, bagaimana kok bisa sampai terjadi kecelakaan, termasuk juga kemungkinan ada tersangka atau tidak dari kecelakaan ini? Ya, betul Mas. Jadi itu kan merangkum semua informasi yang ada, baik itu informasi dari masyarakat, dari olah TKP dengan hasil pemeriksaan itu kan nanti akan dipadukan. Juga dengan beberapa keterangan dari ahli juga kami mintakan. Ini rangkaian daripada proses daripada gelar perkara itu sendiri. Oke. Banyak memperkirakan ini mobilnya melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, lebih dari 100 km per jam, bahkan lebih dari 120 km per jam. Benarkah itu, Pak Repli, Pak Gatot? Kami belum bisa berspekulasi ke informasi tersebut, karena itu kan nanti dituangkan juga dalam penyidikan, Pak. Jadi belum bisa kami sampaikan,
Yang jelas dari informasi petugas kami di lapangan, dugaan di atas 100 km itu ada. Tapi kita nunggu dari hasil gelar nanti aja, Mas. Oke. Tentu ini juga menjadi pertanyaan, bila mana ada tersangka dalam kasus ini? Apakah karena kelalaian, karena suatu sebab misalnya, sebabnya misalnya apa? Atau ada hal lainnya? Mungkin bisa dijelaskan Pak, tanpa kita mendahului hasil dari pemeriksaan para penyidik. Kalau kami gambarannya itu yang pertama dari kejadian itu sendiri, Mas. Yang pertama, kendaraan ini kan tidak ada kendaraan lain yang mengalami kecelakaan di lokasi yang sama. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan kecelakaan tunggal. Betul. Kemudian dari hasil sempat interogasi awal petugas kami di lapangan waktu mendatangi TKP, pengemudi itu menyampaikan bahwa kondisinya lelah, kemudian tidak fokus dalam mengendari kendaraan. Nah ini ada beberapa titik-titik yang nanti akan menjadi pertanyaan oleh penyidik, yang tentunya tidak bisa kami sampaikan di media sekarang ini karena masih berproses, Mas. Kalau lelah misalnya Pak, lalu kemudian terjadi microslip, koreksi kalau saya salah, microslip itu sempat tidur sebentar gitu ya, lalu kemudian menyebabkan fatal. Apakah itu termasuk kelalaian? Atau memang ya itu sebuah hal yang manusiawi yang tidak bisa dihindarkan? Atau itu sungguh bisa dihindarkan? Bagaimana Pak? Kalau menurut kami itu juga salah satu faktor kelalaian, karena harusnya seorang sopir itu kalau mengendarai kendaraan di jalan yang panjang seperti jalan tol itu, otomatis kan fisik harus benar-benar fit yang pertama. Kemudian yang kedua, istirahatnya pun harus cukup. Yang ketiga, kan banyak rest area di jalan tol, dia harusnya memanfaatkan waktu istirahatnya itu untuk memulihkan kondisinya, untuk bisa fokus ke pengemudinya. Itu yang kami bisa analisa. Termasuk juga dugaan bermain handphone ya, tentu ini pasti kelalaian karena sebelumnya sempat mengunggah Instagram story yang bersangkutan, sang sopir. Semua informasi yang masuk baik dari media sosial maupun informasi yang lainnya nanti juga akan menjadi pertimbangan kami untuk melakukan pemeriksaan nanti, Mas Eman. Semua diperiksa Pak. Ada yang kemudian mencoba menghitung dari kilometer berapa ketika ia menggunakan Instagram Story, lalu kemudian kecelakaan di titik kilometer berapa, dalam waktu itu ditempuh jarak waktu berapa, maka ditemukan kecepatannya 160 km per jam, kurang lebih seperti itu. Betul demikian? Ya yang jelas Mas, untuk barang bukti handphone itu kan sudah diserahkan ke lapor, kemudian juga berkoordinasi dengan Subdisaber Direktorat Krimsus Polda Jatim untuk diolah, yang nantinya menjadi sumber informasi untuk dilakukan pemeriksaan. Demikian, Mas. Oke, saya ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, iya. Bagaimana upaya untuk mencegah ini, Pak? Kalau kita misalnya di dalam kota ada ETLE ya, Electronic Traffic Law Enforcement, jadi tilang elektronik lah kurang lebih. Apakah kemudian juga harusnya ada di jalan tol supaya pengguna jalan tol lebih berhati-hati, lebih waspada, dalam tanda kutip, lebih takut untuk melanggar? Baik, sebetulnya ini juga ke depan ini sedang kita siapkan, jadi kita sedang mengintegrasikan sistem keamanan yang ada di jalan tol ini dengan ETLE. Kita sekarang ini sedang mempersiapkan PKS, Mas Aiman, dalam rangka mengintegrasikan PKS kerjasama, perjanjian kerjasama baik, antara Kementerian PUPR dalam hal ini BPJT dengan Korlantas Polri. Ini kebetulan konsepnya sedang kita siapkan. Ini dalam rangka nanti ke depan akan melakukan apa yang kita sebut dengan MLFF atau multi lane free flow. Artinya ke depan itu memang kita konsepnya tidak ada lagi gerbang jalan tol. Oh, nggak ada tap-tapan lagi tuh Pak ya? Tidak ada tap-tapan lagi, semua serba satelit. Tetapi teknologi ini tentu harus bekerja sama dengan Korlantas Polri terkait dengan masalah penindakan. Penindakan kalau misalnya yang nyelonong, kabur. Yang nyelonong tidak bayar. Soalnya kalau yang tidak bayar itu memang nanti kan terdeteksi lewat satelit. Tetapi kita tentu kamera-kamera itu
tetap kita integrasikan dengan etle di Korlantas Polri. Termasuk juga ada etle juga Pak nanti ketika misalnya melebihi kecepatan yang seharusnya. Betul. Itu pasti kelihatan nanti di dalam kamera itu, sistem kamera. Oke, ini nanti akan diterapkan di beberapa kota secara simultan bersamaan di beberapa kota besar Pak? Mungkin Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung. Sedang kita siapkan untuk seluruh jalan tol, tapi kita sedang di tahap pertama ini mungkin ada 41 ruas jalan tol yang Trans Jawa ini sedang kita siapkan untuk multi lane free flow. Tapi memang pelaksananya kita berharap akhir 2022 itu sudah kita bisa laksanakan. Oke, baik. Saya ke Bung Sony. Bung Sony, benarkah microslip menjadi sebuah momok atau hal yang memang sangat berbahaya dan bisa jadi kemungkinan menjadi penyebab kecelakaan pada saat ini yang dialami oleh Vanessa Angel dan suami? Ya, udah pasti itu ya. Salah satunya microslip. Ya. Oke. Jadi karena Anda bisa jelaskan microslip ini apa? Saya melihat gini, ini kenapa kita harus dipaksain untuk tidak membangun sebuah budaya keselamatan buat mereka. Ini kan yang lebih penting daripada kita membangun fasilitas yang mencoba untuk mengganjal mereka-mereka yang agresif. Coba, kita kan harusnya sosialisasi tentang keselamatan, di mana itu gitu loh. Kalau sekarang yang sudah dilakukan ternyata masih belum punya efek, terus digalakkan. Kita jangan repot, fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah itu udah cukup loh. Oh, selama ini udah cukup ini? Jalan tol, kemudian itu udah bagus, kemudian fasilitas rest area, mungkin kalau nggak salah setiap 30. Udah cukup lah. Tapi etle-nya belum ada. Kan kita bisa nyalain mereka lingkungan lagi. Iya. Tetapi bagaimana membangun budaya itu? Oke, ya kalau budaya, kalau seandainya nggak ada kamera digital dan lain sebagainya ya kalau bisa melanggar ya melanggar kan begitu. Tapi kalau ada etle kan secara otomatis by system agak sulit untuk melanggar karena ya nggak berani. Kalau nggak akan datang surat ke rumah untuk denda. Jadi nanti gini Mas, mereka udah tahu poin-poin atau titik-titiknya di mana. Di titik itu mereka melambat. Setelah di titik kamera itu mereka ngebut lagi. Nah ini kembali lagi ke budayanya mereka, pemahaman mereka tentang keselamatan yang harus dibangun. Iya, ini kita bicara warga Indonesia ya. Maaf. Kalau gitu mungkin kameranya harus ngumpet. Saya ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, tapi kalau ada etle nggak ngaruh juga karena lihat ada kamera pelan-pelan, be nice gitu ya. Tapi lepas dari kamera ngebut lagi. Nah justru inilah kita perlu mengedukasi pengemudi jalan tol ini bahwa sebetulnya gini, ini kan Trans Jawa ini sudah terhubung dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa. Jadi sebetulnya ada aturan Mas Aiman bahwa maksimal 4 jam mengemudi itu wajib istirahat. Kita sudah menyediakan tempat istirahat di sepanjang jalan tol. Berapa lama itu Pak yang disarankan istirahatnya? 4 jam maksimal mengemudi, istirahat minimal 30 menit. Oh, tidur sebentar gitu ya? Setelah itu bisa fresh lagi. Jadi itu sebetulnya sudah ada aturan-aturannya. Tetapi kita kadang-kadang abai. Kita kadang-kadang pingin cepat sampai. Pingin cepat sampai tujuan. Tapi nggak pernah ada tuh Pak aturan itu yang kemudian disosialisasikan misalnya di jalan tol atau di rest area misalnya. Ada pengumuman seperti itu. Kan penting untuk kemudian disampaikan ke publik. Sebetulnya kita sudah seringkali kita melakukan sosialisasi. Kita bersama-sama dengan Korlantas Polri dan Perhubungan Darat. Cuman kan kalau di jalan tol kita tidak bisa sosialisasi di jalannya. Karena itu memang kecepatan tinggi. Kita mensosialisasikan lewat di rest area. Kita memberikan informasi kepada teman-teman pengemudi di rest area. Gitu. Itu yang sudah kita lakukan bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Mahbullah Nurdin, Kabak Umum Sekretariat BPJT, Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR. Dan kemudian juga ada Pak Gatot Repli Handoko, Komisaris Besar Polisi, Kabid Humas Polda Jawa Timur, dan instruktur dari SDCI. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih.